suasana di Raudhoh. Setelah sholat berjamaah langsung diarahkan untuk keluar karena bergantian dengan jamaah selanjutnya. Situ makam Nabi Muhammad SAW di belakang. Ini area Raudhoh, ini area mimbar. Mimbar imam. Itu makam Rasulullah SAW. Kemudian itu tempat muazin di atas. Tempat muazin di atas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar dari area Raudhoh langsung ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di situ makam Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang ziarah ini tidak perlu dari Raudhoh, tidak cuma dari Raudhoh, bisa langsung dari Babus Salam. Babus Salam di ujung sana, sebuah pintu yang tidak akan ditutup sampai hari akhir, hari kiamat. Ini yang seragam ini saudara-saudara kita dari Uzbekistan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu askarnya, itu askar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Untuk memecah crowd ada dua jalur. Ini jalur kiri, ini jalur kanan. Dibatasi oleh kain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di samping makam Sayyidina Abu Bakar adalah makam Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini pintu Baki, Al-Baki Gate. Kita keluar dari sini. Setelah keluar, selesai sudah rangkaian ibadah di Raudhoh. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini bisa beribadah langsung dari Raudhoh di waktu yang terbaik dengan teman-teman yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Masya Allah ya. Mas Ari kan ngerasain Raudhoh sebelum ada zaman tasrih kan, yang bisa 24 jam Raudhoh. Dulu sempet kan, waktu pertama-tama umroh kan. Nah terus sama sekarang harus pakai tasrih dan perizinan. Bedanya apa Mas yang dirasain? Bedanya hujan-hujanan. Kalau yang sekarang hujan-hujanan. Tapi Rasulullah tetap menjamu kita. Iyalah, Insya Allah. Segala kebaikan dan Masya Allah. Tulusan. Kita nggak pernah dikecewain ya Mas ya. Kita nggak kenal Nabi, nggak pernah ngeliat jasad Nabi kita begitu. Masya Allah, Masya Allah. Kasih Mas Ari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Starter pack buka puasa di Madinah. Ada. Kita lihat teman-teman ada apa aja. Yogurt, kurma, sebotol air zam-zam, kemudian ini apa Ustaz?
Tisu. Oh, bukan ini. Bukan, ini yang Bukan bumbu yogurt. Bumbu yogurt. bumbu yogurt, Bumbu gulai. bumbu gulai. Ini juga bumbu gulai sepertinya. Kemudian sendok dan tisu basah. Biasanya ada roti. Mudah-mudahan menyusul. Nah, itu di belakang starter pack-nya ada rotinya tuh. Cuma ini nggak bisa di zoom. Wahid Muhammad. Alhamdulillah, jazakallah. Senyum. Mas muka. Iya, dia kabur lagi. Tabassum. Ada pada belakang. Oh, menu selanjutnya nih. Menu selanjutnya dia berikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazakallah. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad, hada halal. واحدة اثنين ثلاثة واحدة شهادة شوفي شهادة كاميرا جزاك الله. Nah, ini minumannya didistribusikan, kopi Arab. Ajib. Berislam, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, berihsan, memperbaiki diri kepada Allah, Rasulnya, dan sesama hamba Allah. Tapi di ayat di surat Al-Ma'arij, ayat 19, Allah memberitahu kepada kita siapa manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'an. Kita tiba di Sumur Al-Garash. Bir Al-Garash, Sumur Al-Garash. Ayo Pak, kita lihat Pak. Ini dia Sumur Al-Garash. Ini dia kompleks Sumur Al-Garash. Oke, syukran. Nah, ini dia sumurnya. Oh, di dalam sumurnya sudah ditanam mesin. Jadi dia udah dialirin melalui selang-selang ini. Jadi Rasulullah ketika sebelum wafat, Rasulullah SAW minta dimandikan menggunakan air dari sumur ini. Diambil 7 gerabah untuk memandikan Rasulullah SAW. Satu gerabah itu beberapa liter. Oh, ini musolahnya. Musolahnya bagus juga dong. Kerannya di mana, Ustaz? Kerannya? Iya. Oh. Nah, kira itu counter tiket dari tadi orang antri. Ternyata keran. Ambil botolnya, isi di situ udah beli botol. Nah, dari sumur sudah dipasang Ini air apa ini? mesin. Namanya air apa? Namanya bir Garswell. Gars, sumur Gars. Ini Dulu sebelum Rasulullah manfaat SAW, air ini untuk apa nih? dulu sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah minta diambilkan 7 gerabah dari sumur ini untuk mandinya jenazah Rasulullah SAW. Gimana Bu, rasa airnya Bu? Wih, segar bugar.
Masya Allah, Masya mudahan, Allah. Dan mudahan mudah-mudahan berarti. menjadi kesehatan buat saya. Amin, 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 amin. Nuhun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas pernah naik ke atas nggak Mas? Jabal Rumah. Ayo dong Mas, sekarang Mas saatnya Mas. Buka juga pakai BBM. Kalau buka puasa di situ. Sayyidina Hamzah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ya kull ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Insyaallah bikum lahikun. Amin. Selesai sholat biasanya banyak yang buka lapak untuk makan bersama. Nah ini salah satunya nih. Nanti dia ngajak tuh orang-orang yang lain, ayo makan bareng gitu. Nah ini macam-macam nih menunya, bergantung siapa yang menjamu. Kalau yang menjamu orang Arab biasanya menunya khas Arab, yang menjamu orang Pakistan menunya khas Pakistan, yang menjamu orang Bangla menunya orang Bangla. Ini setelah maghrib menuju sholat isya, suasana di dalam Masjid Nabawi, masjid lama. Jalan-jalan subuh, diajak jalan-jalan, asik, asik, asik. Ntar yang paling pintar jalan-jalannya dikasih permen, sama minumannya. Masya Allah Aisyah. Masya Allah. Bener Bu Ana, Masya Allah sampai sini jadi cewek Mesir. Masya Allah. Kubah jauh itu rumah Rasulullah SAW. Masjid putih ini rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah itu dia Masjid Putih. Dulu di sini pasar Bu. Besar dulu pasar di situ tuh. Bukan, atapnya kayaknya bukan seng deh. Jadi ibu-ibu kalau habis sholat subuh biasanya ke situ dulu tuh tawafnya, baru pulang ke hotel. Meskipun Bapak dan Ibu sudah pernah lewat sini, kami baru berkesempatan menceritakan tempat-tempat ini hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin. Sebagai ilmu, Allahumma rzuqna ilman Nafi'an. Wah. Wahikna bisalihin. Rumah Rasulullah yang kubah hijau. Ini rumah Sayyidina Ali dan putri beliau Sayyidah Fatimah. Kurang lebih sekitar jam 2 Rasulullah bangun. Tempat yang dituju pertama kali oleh Rasulullah adalah rumah ini. Di rumah ini Rasulullah membangunkan anaknya untuk sholat malam. Bangun. Setiap malam. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah absen. Setiap malam. Rasulullah selalu membangunkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Rasulullah SAW menyampaikan, bangun anakku, sesungguhnya ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu kecuali sholat. Ini ayahnya Nabi. Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bilang, sesungguhnya ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Yang mampu menyelamatkanmu adalah sholatmu. Ada 3 perkara yang diwariskan oleh orang tua kepada anak, yang lainnya tidak relevan. Maka mudah-mudahan kita masih punya waktu mewariskan 3 perkara ini kepada anak cucu keturunan kita. Yang pertama, mewariskan mereka mengenal Allah.
harus mengenal Allah, siapa Allah, dan bagaimana cara berterima kasih, menyembah, memuji, dan mensucikan nama Allah. Wajib. Yang kedua adalah mewariskan cinta kepada Rasulullah, Ahlul Bait, dan para sahabat Rasulullah SAW. Ini tugas orang tua ini. Mewariskan cinta kepada Rasulullah, Ahlul Bait, dan para sahabat. Ada satu qasidah indah tuh. Inna fil jannati nahra min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Hubul ahlil fardu, hubu ahlil baiti fardu indana. Mencintai ahlul baiti fardu indana, menjadi kewajiban bagi kami. Barangkali sebelum ini kita tidak pernah mendekatkan diri, keluarga, anak, cucu kita kepada keluarga Rasulullah. Sekarang sepulang umroh ini dekatkan anak-anak kita, beritahu. Yang kedua itu. Yang ketiga, yang relevan diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah akhlakul karimah. Rasulullah sendiri menyampaikan, warisan terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah akhlakul karimah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, fokus pada 3 perkara ini aja, nggak usah banyak-banyak. Mengenalkan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mencintai para ahlul bait dan para sahabat, serta mewariskan akhlakul karimah. Buat yang sudah punya cucu, sering-sering ceritakan Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, sebisa mungkin, sekecil mungkin. Misalnya contohnya, di rumah inilah lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab dan Muhsin. Sayyidina Ali itu waktu punya anak pertama, beliau pengen menamai anaknya Harbun, artinya perang. Datang kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, Ali, siapa nama anakmu? Salah satu sunnahnya adalah menamai anak sebelum lahir. Kita kadang-kadang seminggu setelah lahir belum dinamain. Menamai anak sebelum lahir. Kata Sayyidina Ali, aku beri nama Harbun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, ganti Hasan, yang artinya baik. Anak kedua lahir, diberi nama siapa lagi? Harbun lagi. Oh, Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ali itu belakangan. Nama pertama beliau adalah Haidarah, singa yang menguat. Ada Asad, ada Haidarah. Asad itu singa di antara singa. Kalau Haidarah, singa yang menguasai singa. Itu nama Sayyidina Ali. Karena itu dalam tradisi tasawuf ada beberapa darwish yang kemudian diberikan baju setengah ini. Itu baju yang dirancang oleh Sayyidina Ali. Oh, stylish. Oh, Sayyidina Ali itu merancang baju lalu diberi nama Haidar. Diberi nama itu, kalau sudah yang pakai itu berarti dia berada di barisan paling depan. Nama anak kedua diberi nama Harbun lagi. Lapor kepada Rasulullah, ya Ali, anakmu siapa namanya? Harbun ya Rasulullah. Ganti Husain. Anak ketiga masih penasaran, Harbun lagi. Ganti ya Ali. Ganti apa ya Rasulullah? Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Lalu anak keempat perempuan Zainab. Yang meninggal, yang ini dua meninggal. Hasan dan Husain. Kenapa kita punya palang pintu di rumah itu namanya Husain? Diambil dari nama dua anak laki-laki Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika Sayyidina Utsman diserbu oleh pasukan Khawarij, yang menjaga pintu Hasan dan Husain radhiyallahu an alaihissalam. Karena itu palang pintu oleh orang Jawa disebutnya Husain dari kalimat Husain. Husain dari kalimat Husain, dua batas pintu itu untuk mengabadikan peristiwa itu. Satu lagi, Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Rasulullah tanya gini,
aku nih nungguin Ali melamar Fatimah, tapi kok Ali nggak datang. Kepada Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, aku nggak punya mahar. Lihat rezeki Allah, di sini lihat rezeki Allah. Lalu Rasulullah bilang ini, kamu masih punya baju perang yang aku hadiahkan kepadamu? Masih ya Rasulullah, jual. Baju perangnya itu laku seharga 400 dirham. 400 dirham itu kecil. 400 dirham itu berarti 40 dinar. Sayyidina Ali berangkat menjual bajunya di pasar. Yang membeli Sayyidina Utsman. Yang membeli Sayyidina Utsman, boleh nggak aku menjual ini? Untuk apa? Untuk maharku. Kata Sayyidina Utsman, boleh, aku beli. Dia beli seharga 400 dirham. Kata Sayyidina Utsman, ini milikku sekarang ya? Iya, ini milikmu. Kalau gitu aku hadiahkan kepadamu. Kamu buat apa? Mau melamar Fatimah. Lalu kemudian Sayyidina Utsman mengumumkan, Ali mau melamar putri Rasulullah. Semua sahabat, ada yang menyumbang sapi, kambing, ada yang menyumbang gandum, ada yang menyumbang cuka. Semuanya kumpul. Kata Rasulullah, setiap pernikahan harus ada walimahnya, meskipun hanya minum susu bersama-sama. Sementara kita kalau walimah makannya melimpah, yang dibuang banyak. Lahirlah putra pertama Hasan, putra kedua Husain, putra ketiga Muhsin, putri keempat Zainal. Semuanya nanti menjadi putra-putri Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, yang kemudian Sayyidina Hasan dan Husain bilang begini, Rasulullah SAW pernah pinjam ridanya Mbak Eros. Ini namanya hadisnya Ahlul Kisah. Suatu hari Rasulullah pakai rida begini, lalu Fatimah di kanannya, Ali di kirinya, Sayyidina Hasan dan Husain di tengah. Lalu Rasulullah bilang ini keluarga, ini Ahlul Kisah. Dia Rasul gini, Fatimah dariku, yang menyakiti Fatimah menyakiti. Yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Sekarang berapa banyak orang yang ingin kita jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Mempelajari Sayyidah Fatimah, katanya, oh ini cikal bakal aliran. Nah, mempelajari keluarga Sayyidina Ali, ini wah ini mungkin macam-macam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, ada dua laki-laki ini, artinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rasulullah bilang, Sayyidul Sabab fil Jannah. Dua orang ini adalah pemimpin para pemuda di surga nanti. Kalau kita tidak mempelajari dua orang pemuda ini, mana mungkin kamu bisa masuk surga? Pemimpinmu harus kamu pelajari, Bu Rais, supaya kamu bisa berada di belakangnya, ikut berjalan bersamanya. Fatimah radhiyallahu anha alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Sayyidatun Nisa fil Jannah. Dia nanti akan menjadi pemimpin kaum perempuan berjalan di Shiratal Mustaqim menuju surga. Ketika Sayyidah Fatimah berjalan di Shiratal Mustaqim, Allah memerintahkan semua malaikat yang menjaga Shiratal Mustaqim, tundukkan pandanganmu. Fatimah binti Rasulullah akan lewat di depanmu, Allah. Ikuti Sayyidah Fatimah. Termasuk yang perlu kita ikuti adalah tradisi pertama yang megang tasbih adalah Sayyidah Fatimah Budian. Orang pertama yang menggunakan tasbih adalah Sayyidah Fatimah. Waktu itu kumpulan biji kurma dibuat tasbih. Sayyidah Fatimah itu saking seringnya lapar sampai tubuhnya tuh gini. Saking seringnya nahan. Padahal Rasulullah SAW punya tawanan perang banyak. Sayyidina Ali juga
sering saking capeknya itu sampai tangannya kapal, ininya kapal nih. Karena sering menyiram kebun kurma. Lalu mereka punya ide berdua. Ayo kita minta ke ayah pembantu untuk membantu urusan rumah tangga kita. Mereka berdua datang ketemu Rasulullah, nggak berani ngomong, cuman berdiri pulang. Hari kedua berdiri pulang. Hari ketiga Rasulullah bilang, ta'alna, duduk sini, apa keperluan? Kami takut. Rasulullah ngomong, kami malu. Rasulullah, apa keperluan? Rasulullah diceritakan, kami ini lelah begini. Lalu Rasulullah bilang, mau nggak kamu aku kasih sesuatu yang lebih besar daripada pembantu? Mau nggak kamu kasih sesuatu yang lebih kuat daripada pembantu? Lalu Rasulullah bilang, setelah sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sebelum tidur baca subhanallah 10 kali, baca alhamdulillah 10 kali, baca Allahu Akbar 10 kali. Itu lebih besar daripada yang kamu minta. Oh, Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kamu mengalami hidup yang berat, baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr. Ada yang hafal? Kang Usep, surat Al-Hasr. Kang Usep ini santri dari Sukabumi, santren Jampang, ajengannya banyak Kang Usep ini. Apa? Sudah hafal? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwal rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Rasulullah bilang, kalau kamu baca ini, Allah mengirimkan 70.000 malaikat untuk membantu urusan. Percaya? Ibu dan bapak nggak punya pilihan untuk tidak percaya. Bacanya Dibaca pagi petang. Yang pagi supaya urusan kita mudah. Kadang-kadang harusnya dengan kondisi sepadat itu, tawaf kita di Mekah harusnya lebih lama. Betul nggak? Betul ya. Harusnya kita capek banget tawaf. Tapi kita perhatikan masih longgar di depan, masih longgar di samping, tidak terjadi dorong-dorongan dan semuanya lancar. Itu Allah mudahkan dengan Allah kirimkan malaikat 70.000 malaikat supaya kita dimudahkan dalam banyak urusan. Baca itu pagi petang. Begitu buat. Perjalanan selanjutnya kita ke Masjid Sayyidina Abu Bakar yang itu dan Masjid Gomamah yang itu. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rumahnya Sayyidina Abu Bakar dahulu. Mendatangi para sahabat yang lainnya. Datangin satu-satu. Masya Allah, tabarakallah. Dulu ini pasar, lapangan dan pasar. Sekalian saya ceritakan, itu Masjid Gomamah. Itu dulu tempat Rasulullah sholat Idul Fitri dan sholat bukan di masjid, tapi di lapangan. Satu hari Rasulullah sholat Idul Fitri, khutbah beliau panjang, matahari terik panas. Lalu Rasulullah melihat para sahabat sudah mulai gelisah.
Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, kirimkan awan untuk menaungi kami di bawah. Seketika awan berkumpul dari segala penjuru menaungi semua orang yang sedang sholat Idul Fitri. Karena itu diabadikan dengan nama Masjid Ghamamah, masjid kumpulan awan. Oh, Ghamamah Ghamamah itu artinya awan yang berkumpul. Masjid Ghamamah karena itu desain Itu dia masjidnya. seperti awan yang bergelombang. Oh, desainnya kayak awan bergelombang. Masjid ini baru dibangun pada tahun setelah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dibangun sebagai masjid. Diperbaiki 3 kali, disempurnakan oleh Khilafah Utsmani Turki di zaman Sultan Abdul Hamid Khan. Lalu kemudian diperbaiki. Ini wujud pembangunan terakhir dari Sultan Utsmani Turki memang begini. Lalu ada perbaikan lah kecil-kecil gitu, renovasi kecil-kecil. Kenapa banyak orang Turki sangat memuliakan 2 tempat ini? Karena memang ini warisan orang Turki. Kalau nggak ada orang Turki selesai ini. Sayyidina Abu Bakar, Masjid Ghamamah udah nggak ada sisanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The beginning of suffering is attachment. Permulaan kesengsaraan adalah rasa kepemilikan. Punya ini, punya itu, nanti hilang. Sayyidina Utsman menyumbangkan segitu banyaknya. Lalu Rasulullah bilang, setelah hari ini tidak ada lagi yang mampu melukai Utsman. Lalu datang Sayyidina Umar pagi itu. Ini belum suruh. Pada subuh belum suruh. Sayyidina Umar bilang, aku akan mengalahkan Abu Bakar hari ini. Bukan mengalahkan Utsman. Sayyidina Utsman itu kaya, tapi yang sering kita kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Utsman lebih kaya dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Umar bilang, aku akan mengalahkan yang punya rumah. Datang Sayyidina Umar menyerahkan setengah dari hartanya fisabilillah. Hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku, kata Sayyidina Umar. Harta yang diserahkan oleh Sayyidina Umar itu cuman kurang lebih berapa ratus dirham. Gak banyak. Tapi itu udah separuh hartanya. Separuh hartanya. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku serahkan seluruh punyaku. Seluruh punyaku. Yang dipunyai Sayyidina Abu Bakar itu barangkali tidak sampai 40 dirham. 400 sama 40 banyakan mana? 400. Kalau nominal. Kalau intrinsik Banyakan itu 100%. karena yang ini adalah 100%, yang ini 50%. Lalu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, ambillah sebagian, sisakan untuk keluarga. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah. Rasulullah bilang, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Hidup kita ini terlalu banyak digandolin benda-benda yang semuanya kita tinggalin. Terlalu banyak. Jadikan hati kami ridho dengan mengikuti sunnahmu ya Rasulullah. Ya Allah, jangan jadikan hati kami terikat oleh benda-benda, terikat oleh dunia, termasuk suami, istri, anak, cucu, dan yang lainnya. Jadikan kami hanya terikat kepadamu sehingga anak dan cucu kami mengikut dan terlibat dalam mencintaimu, Allah dan Rasulnya. Rahmatika ya Arhamar Rahimin.